para karyawan yang bekerja keras setiap harinya. Akan tetapi, di balik itu, ada masalah yang belum terselesaikan. Upah yang tidak sesuai dengan harapan. Sultan hari kedua ya? Gimana rasanya kerja di sini? Lumayan capek sih kak, tapi ya semangatin aja. Cuma kalau sekarang masih bingung nih soal gaji sebenarnya. Kita semua tuh bingung sih Sultan, katanya tuh mau ada perubahan minggu depan tentang sistem pengupahan, tapi nggak tahu gimana jadinya. Tapi kalau memang jadi gaji kita diturunin, kita pasti akan sulit karena harga kebutuhan sekarang lagi naik-naiknya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi, Bu. Di sini saya ada Mulai minggu depan, perusahaan menggunakan sistem pengupahan borongan, bukan lagi harian. Jadi, upah kalian akan dihitung dari kerjaan yang kalian lakukan. Berarti Bu, pendapatan kami bisa jauh lebih turun lagi dong. Sekarang ini pendapatan cuma 60.000. Mau diturunkan lagi? Kesepakatan ini sudah ditetapkan oleh manajer. Tapi Bu, gimana ya? Kan UMR kota ini aja udah 3 juta nih, yang terbilang kecil. Kalau memang dihitung harian, itu bisa kurang dari 60.000 Pak kami. Gimana bisa kami menghidupi kebutuhan keluarga kami? Sudah Ibu tidak mau lagi menerima saran. Kalau kalian mau, kalian bisa ajukan ke pimpinan. Kak, boleh nanya nggak? Boleh. Saya kan baru nih di sini. Terus tadi pertemuan, kayak semua orang tuh kecewa gitu. Emangnya boleh ya perusahaan netapin upah kayak tadi? Sebenarnya itu ya nggak boleh ya, karena kan undang-undang ketenaga kerjaan itu udah ngatur upah minimum gitu. Dan juga kalau ada perubahan juga itu harus sesuai kesepakatan gitu. Iya betul sekali. Kita tuh tidak menolak bekerja, tapi kita tuh menghargai karena apa itu soal bertahan hidup. Saya setuju. Kalian bicarakan baik-baik dengan manajer, jangan emosi, gunakan jalur yang lebih tepat. Benar. Nah kalau gitu gimana kalau besok kita ajuin aja rapat resmi ke manajer dan juga serikat kerja? Gimana kira-kira? Boleh. Kami meminta agar kalian semua itu mengerti, karena perusahaan kita penjualannya sedang menurun. Sistem borongan itu dipilih agar produksi kita itu lebih efisien. Tapi Pak, kami tidak boleh menerima upah harian yang dibawa UMR. Dan apapun sistemnya, harian, borongan, maupun waktu. Kami itu mau meminta hitungan itu dihitung ulang, Pak. Dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, kalau tidak setuju, tetap ini akan kami lanjutkan, ya. Setuju tidak setuju harus dilanjutkan, karena produksi kita menurun. Pak Badai, menekan biaya itu boleh, tapi bukan dengan menekan hak pekerja. Nah, saya setuju banget sama Ibu Syaprina. Tapi kalau memang itu keputusan perusahaan, kami para pekerja di sini akan meminta bantuan dari Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan mediasi lebih lanjut. Ya, silakan saja. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya adalah perwakilan dari Disnaker yang akan melakukan mediasi terkait laporan-laporan gaji karyawan yang tidak sesuai dengan UMK. Saya akan mendengarkan dari kedua belah pihak, yang akan dimulai dari pihak karyawan. Bagaimana? Baik, izin Ibu. Kami dari pihak karyawan itu sebenarnya tidak menolak sistem borongan. Tapi kalau gaji akhirnya itu membuat gaji kami turun jauh di bawah UMK, itu jelas melanggar aturan. Kami ingin ada kepastian bahwa upah itu tetap sesuai dengan standar minimum. Benar Ibu, kami sudah bekerja keras setiap hari, tetapi kenapa gaji kami tetap di bawah UMK?
Baik, sudah dari para karyawan? Cukup Bu. Saya akan mendengarkan jawaban dari para petinggi perusahaan. Bagaimana? Seperti yang kalian ketahui, perusahaan kita mengalami penjualan yang menurun. Jadi, kalau kita tidak menggunakan sistem pengupahan borongan, perusahaan akan valid. Ya, betul. Kami sedang berusaha semaksimal mungkin ya. Kami terpaksa menurunkan gaji kalian. Karena kalau tidak diturunkan, perusahaan ini yang turun. Perusahaan ini akan bangkrut. Tapi kalau begitu Pak, gaji kami tidak cukup Pak untuk kebutuhan sehari-hari. Jika mau cukup, berarti kita bakal harus ada melakukan pengurangan karyawan. Karena kami ingin mempertahankan kalian para pekerja, jadi kami lebih memikirkan untuk menurunkan gaji kalian daripada untuk mengurangi pekerja, begitu. Tapi kalau begitu Bu, berarti dari pihak perusahaan itu tidak menghargai jasa-jasa yang telah kami keluarkan untuk perusahaan. Justru itu kami menghargai kalian. Kami masih mempekerjakan kalian walaupun gajinya turun, tidak seperti gaji yang lama. Karena kondisi perusahaan kita ini sedang di ambang batas kehancuran. Harus ada yang dikorbankan. Oke, sudah. Setelah saya mendengar dari dua belah pihak, intinya begini. Yang dipermasalahkan di sini adalah upah minimum. Dan upah minimum itu adalah batas paling rendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja. Dan bila adanya perubahan gaji tersebut, harus ada persetujuan dari dua belah pihak, bukan hanya dari pihak perusahaan. Karena itu adalah kewajiban dari kalian. Tidak bisa Bu, kami memang sudah di ambang batas Bu. Kalau begitu kami juga tidak bisa Pak. Bagaimana kami bisa menghidupi keluarga kami Pak? Kami juga ingin bekerja dengan tenang Pak. Tidak bisa, mau gimana pun itu adalah kewajiban kalian. Karena para pekerja kalian sudah memberikan jasa. Dan kewajiban kalian di sini adalah memberikan gaji, hak yang pantas mereka dapatkan. Walaupun apapun alasan perusahaan, kalian tetap salah. Baiklah, kita carikan solusi bersama-sama dan kita akan lakukan perjanjian nantinya. Oke. Baik, sekarang menurut saya memang sudah clear ya, rekan-rekan sekalian. Kita akan melakukan perjanjian tertulis agar perusahaan tetap membayarkan gaji kalian sesuai dengan hak yang pantas kalian terima. Bagaimana? Setuju Bu. Mungkin begitu saja mediasi kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya upah kita sudah sesuai kembali dengan aturan. Ya benar, bahkan dalam perjanjian baru tadi kita dapat tunjangan juga. Hasil musyawarah memang benar-benar menguntungkan untuk kita. Ya, makasih semuanya udah benar-benar membantu dan berani menyuarakan pendapat kalian. Wah, ternyata dengan hukum perburuhan kita bisa memperjuangkan hak kita sebagai pekerja tanpa ribut-ribut ya. Di sebuah perusahaan, upah itu bukan hanyalah sekedar angka. Itu adalah nyawa kehidupan bagi karyawan. Jika hak dihargai dan dialog menjadi solusi, maka keadilan bisa kita capai bersama-sama.